Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ dan di sini kita masih sama Kak Rahman, tim relawan Operasi Semut. Kak Rahman, tadi kan kalau di segmen sebelumnya kita ngebahas soal ini nggak cuman sekedar bersih-bersih di lingkungan area sekitar aja, tapi juga bagaimana tim Operasi Semut ini mengedukasi masyarakat sekitar supaya tidak mengurangi sampah plastik, juga ikut untuk meminimalisir sampah-sampah gitu kan. Nah, Kak Rahman, sejauh ini mengkampanyekan untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat, sulit gak? Untuk sulit nggak sulitnya sih emang ada, tapi kalau sudah terbiasa mungkin nggak sulit sih itu kita. Jadi pasti ada tantangannya tersendiri gitu ya? Iya, ada tantangannya juga. Mau orang bilang apa, terus positif negatifnya apa, ya udah kita terus aja bergerak karena tujuan kita adalah peduli terhadap lingkungan gitu sih. Baik. Nah, bentuk edukasinya mungkin dari tim Operasi Semut selain mungkin mengkampanyekan lewat tulisan, biasanya ada lagi nggak cara edukasinya yang dilakukan oleh tim pasukan semut ini nih Kak? Paling untuk kita kalau edukasi selain kampanyekan, paling kita edukasi ke melalui sosial media seperti membuat e-poster, terus konten juga sih gitu. Tapi biasanya yang sering ditemukan ketika operasi semut itu sampah-sampah apa nih Kak? Yang paling terbanyak paling terbesar adalah puntung rokok, terus botol plastik, sisanya sampah residu, sampah yang apapun itu sih, gitu. Puntung rokok gitu ya, itu ternyata. Iya. Waduh, ini menjadi edukasi banget walaupun kecil gitu ya Kak, tapi ini perlu teman-teman sadari, masyarakat sadari bahwasanya sekecil apapun memang sampah yang harus dibersihkan, yang harus dibuang pada tempatnya gitu ya Kak. Iya, makanya minggu kemarin pas hari Minggu di Car Free Day, total sampah kita itu sekitaran 13 kg. Puntung rokok itu sekitaran 1, kilo, paling besar gitu. Itu sih yang kemarin yang kita dilakukan di Car Free Day Jakarta kemarin gitu. Luar biasa ya, ini ternyata ruang publik khususnya Car Free Day yang mungkin banyak lalu lalang orang, ternyata memang sampai sekali itu berarti sekali operasi bisa sampai 13 kg dapat sampah itu Kak. Iya benar, kita pun Operasi Semut ini nggak selain memungut sampah, tidak juga memberi edukasi juga, kita juga pun sambil belajar pada pasukan semut cara memilah sampah gitu. Jadi sampahnya nggak tercampur semua, jadi kita pisahkan sampah botol ya botol, sampah yang kertas ya kertas, terus puntung rokok, jadi kita pisahkan. Habis itu kita timbang totalnya berapa sampai setiap minggunya kita kumpulkan gitu. Nah itu biasanya hasil sampah yang memang dibersihkan itu biasanya dibuangnya kemana tuh Kak? Itu bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup sih, itu untuk naruh sampah kita gitu, atau kita taruh di tempat sampahnya Dinas Lingkungan Hidup yang ada sekitar Car Free Day gitu. Jadi memang kerjasama sama DLH setempat ya, khususnya di Jakarta. Iya benar, yang ada di sekitaran Car Free Day gitu. Jadi nggak jauh-jauh bawa sampah itu ke ke TPA gitu ya, ke tempat pembuangan akhir, tapi nanti udah ranahnya kita sebagai Operasi Semut mungkin hanya mengumpulkan sampah aja yang berceceran, kemudian sampah-sampahnya diangkut oleh DLH berarti gitu ya Kak ya? Iya benar. Oke. Tapi selain mungkin kerjasama sama DLH, sejauh ini 1 tahun ini mungkin ada kerjasama dengan yang lainnya gitu Kak? Paling untuk kerjasama sih kita sih ada beberapa sih itu. Terus kita juga kebanyakan berkolaborasi sama anak SMP, sekolah, terus instansi lain gitu sih. Tapi apa Kak tantangannya sejauh ini membangun tim relawan Operasi Semut? Tantangannya sih ya mana ya? Ada yang bilang positif ini mengut sampah, padahal kita bukan kebersihan, tapi kita adalah edukator lingkungan, itu memberi edukasi itu.
bukan kayak si baju oranye atau yang sebagai dinas kebersihan, bukan. Kita adalah sebagai edukatornya, itu tantangannya. Banyak yang salah mengartikan hal soal operasi semut ini ya, tim pasukan semut itu berarti ya. Ada yang bilang ada tukang sampah, ada tukang ini, itu ya yang sering tantangannya itu. Yang masyarakat bilang di Car Free Day sih itu. Waduh, ini berarti masyarakat masih belum maksudnya teredukasi soal banyak hal yang memang sebenarnya ini relawan kayak gini justru membawa dampak yang sangat bagus dan membantu tim-tim petugas kebersihan di area sekitar gitu ya. Iya, membantu juga kita. Apalagi mungkin biasanya datang-datang kayak abis acara event gitu-gitu kan suka banyak ya Kak. Itu pernah nggak operasi semut di acara abis kegiatan event gitu Kak? Oke, kita pernah menghandle di event terakhir kemarin, yaitu di Jakarta International itu eventnya konser Dewa 19 itu. Setelah konser tetap masih banyak sekali sampah yang masih tercecer di dalam stadion itu banyak banget masyarakat yang belum benar ya. Masih banyak sih yang masih buang sampah, entah ditaruh di bawah bangku stadion, itu yang kemarin kita tahu di acara Dewa 19 konser gitu. Ini memang kalau ngomongin soal sampah gitu ya, rasanya mungkin satu orang yang kepikiran cuman sampah ini nih gitu, tapi ternyata banyak orang yang ribuan mikirin sekecil itu sampah, tapi ternyata berdampak sangat besar gitu ya Kak Rahman ya. Sangat dampak besar itu. Waduh. Tapi ini kalau ngomongin soal sampah nih Kak, sejauh ini bantuan-bantuan lain ada nggak sih buat tim pasukan semut? Misalkan suka ada orang yang ngasih misalkan konsumsi, atau misalkan teman-teman inisiatif bawa konsumsi sendiri, atau gimana tuh Kak? Kalau kita sih ya suka kan namanya relawan, tidak ada sih yang ngasih konsumsi atau apa, ya udah bawa sendiri tumbler. Paling kita sediakan kayak seperti air minum, jadi kita cuma sediakan isi ulang air minum, tapi dari mereka hanya bawa tumblernya aja gitu. Tapi teman-teman teman-teman pasukan semut justru maksudnya walaupun memang tidak ada imbalan untuk diberikan uang ataupun misalkan konsumsi, tapi mereka semangat ya untuk melakukan operasi semut ini ya Kak? Iya, pas saya pendaftar banyak untuk minggu besok banyak juga. Antusiasnya lebih banyak, padahal kita tidak ada namanya biaya, tidak ada komisi ataupun tidak ada insentif. Itu kita semua adalah secara rela gitu. Tapi rata-rata yang daftar itu biasanya umur berapa tahun atau dari kalangan apa Kak? Paling bawah itu kita umuran kayak anak kecil, ada sih di umur sekitaran 8 tahun dia antusias ingin ikut gitu. Itu ikut sama ayah ibunya ya didamping, tapi didamping dengan orang tuanya gitu. Waduh, umur 8 tahun aja mereka udah ikut partisipan untuk ikut jadi tim pasukan semut. Jadi kita dari operasi semut nggak hanya nyuruh pasukan semut, yuk kita edukasi terus memungut sampah, tidak. Kita juga sambil pelatihan, sambil memberi belajar terhadap pasukan semut. Ini sampah ini ya yang harus diambil, ini sampah plastik harus taruh di sini, puntung rokok harus taruh seperti ini gitu. Jadi sambil mengarahkan ke pasukan semut juga, sampah apa aja yang harus diambil, sampah apa aja yang bisa didaur ulang gitu. Jadi sebelum operasi itu teman-teman dari tim relawan itu di brief dulu berarti ya Kak ya? Ya, kita briefing atau disebutnya apel pagi dulu sebelum kita melakukan kegiatan itu. Oke, jadi dikasih tahu dulu nih mana sampah yang mungkin sekiranya klasifikasikan sesuai dengan jenisnya berarti ya Kak ya? Ya, sesuai dengan jenisnya itu. Berarti titik kumpulnya itu jam berapa Kak tuh di Car Free Day? Mungkin pemirsa BRTV di rumah nih hari Minggunya bisa ikut partisipan di kegiatan ini. Jam berapa tuh Kak?
Oke, untuk kegiatan kita dimulai dari jam 06.30 atau setengah 7 pagi. Untuk titik kumpulnya ini kita di Bundaran HI, tepatnya depan pos polisi Bundaran HI itu. Oke, jadi buat pemirsa di rumah, kalau hari Minggunya nanti nih ya, mau ikutan gabung berarti boleh ya Kak, dari manapun, dari kalangan manapun, anak-anak, pelajar, dewasa itu bisa gabung untuk jadi bagian tim pasukan semut jam setengah 7 pagi di depan di Car Free Day, tepatnya di depan kantor polisi gitu ya kayak. Iya benar. Tapi pasukan semut ini ada base campnya nggak tuh Kak? Kayak ya kantor sekretnya mungkin ada nggak tuh Kak? Untuk sekrenya ini kantor kita masih tepatnya sih masih di BSD sih gitu. Untuk jadi, bisa tim manajemen kadang menggunakan meeting outing gitu sih untuk manajemennya. Jadi mungkin dari teman-teman manajemen dari Operasi Semut ini memang sering diadakan meeting outing berarti ya? Iya, meeting outing gitu sih. Apa yang biasanya dibahas dari meeting gitu? Evaluasi kah? Berarti apa gitu Kak? Evaluasi, terus program kerja, apalagi bikin program kerja nantinya kita bulan Ramadan ini melakukan kegiatan apa, itu juga nanti kita akan bahas gitu. Berarti dari Operasi Semut ini ada beberapa program kerja yang memang dibuat tuh Kak? Iya, kita buat program kerja juga sih, mulai dari program kerja kegiatan, terus membuat merchandise itu juga gitu. Nah itu selain mungkin operasi bersih-bersih di Car Free Day, program-program yang dibuat dari Operasi Semut ini nih Kak? Kita membuat program kerja ke depan, apakah selain di Car Free Day kita program kerja diikutin di event-event besar atau melakukan kegiatan di setiap hari penting itu, seperti hari penting sampah nasional, hari bersih Indonesia, terus hari bumi, itu sih program kerja di hari-hari penting. Berarti tim manajemen dari Operasi Semut itu banyak ya bagiannya ya Kak? Mungkin ada yang bagian koordinator, Kakak bagian tim koordinator media Operasi Semut, terus ada bagian apa lagi tuh Kak di bagian manajemen? Ada koordinator media Operasi Semut, terus bagian merchandise, terus ada bagian logistik itu kayak seperti persiapan rompi, terus glove, trash bag, persediaan di Operasi Semutnya. Terus bagian konten kreator juga ada juga tuh. Tim sosmednya dokumentasi gitu. Kalau Kakak nih bagian tim media Operasi Semut ini ngapain tuh Kak biasanya? Ini tuh mempublikasikan kegiatannya Operasi Semut, terus membuat konten-konten yang mengenai tentang lingkungan seperti poster, terus video gitu, yang nantinya akan diuploadkan di Instagram gitu. Jadi kira-kira apa nih yang mungkin teman-teman bisa buat gitu ya dalam kegiatan itu? Buat bisa ya kayak tentang sehari-hari tentang peduli terhadap lingkungan atau sampah sih gitu. Ini sangat menarik sih ya kalau ngomongin soal kerelawanan. Ini kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan sosial ini memang harus dibutuhkan gitu ya. Karena apalagi ini anak-anak muda gitu ya, seharusnya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti kerelawanan dari tim teman-teman pasukan Operasi Semut ini. Kak Rahman, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap di Ngobrol Bareng.